Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi alamal bil qalam. Alamal insana malam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan ilmu dengan kalam dan mengajari kita hal-hal yang tidak ketahui. Salawat dan salam marilah pula kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan pengikut beliau sampai ke akhir zaman. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Esa Hergatama yang kami hormati, Ibu Meta Mustika Sari, Wakil Kepala Sekolah Bidang Pembinaan Peserta Didik, teman-teman yang bertugas, dan yang kami hormati dan yang kami muliakan, Bapak, Ibu, orang tua murid, wali murid yang berada di rumah. Alhamdulillah dengan rahmat Allah kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, saling bertukar pikiran dalam rangka ada adaptasi baru mengenai pembelajaran tatap muka terbatas. Tentunya ini sangat melibatkan kurikulum dalam menyusun jadwal dan strategi belajar dengan kondisi belajar yang harus menyesuaikan dengan kesehatan anak-anak kita. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, perkenankan saya Sinta Dewi melaporkan apa yang sudah kami kerjakan kepada Bapak Ibu sebagai stakeholder kami, sebagai subjek dan objek atas dasar pertanggungjawaban kami kepada orang tua. Bagaimana nanti putra-putri Bapak Ibu akan belajar bersama kami dan juga belajar dan didampingi oleh Bapak Ibu di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami sampaikan sekarang presentasi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Tak tunggu. Allahumma inni as'aluka iman nafi'ah wa amalan mutaqabbalah wa rizqan wa asian wa ilal khairi qaribna wa ani syari ba'idna. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu, kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah kami ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah kami dari perbuatan yang tidak baik. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, slide ini kami beri nama laporan program kerja menyambut pembelajaran tatap muka terbatas kepada Bapak Ibu, orang tua murid dari kami Departemen Kurikulum tanggal 18 September 2021. Saya Sinta Dewi, SPD Mkom, Wakil Kurikulum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah pasti sudah mengetahui apakah pembelajaran tatap muka terbatas. Tadi sudah banyak disampaikan, intinya pembelajaran tatap muka yang namanya terbatas pasti tidak full, di mana kegiatan belajar secara langsung di sekolah dan sebagian lagi di rumah. Tentunya kondisi ini harus didukung dengan sarana dan fasilitas agar target belajar tetap bisa terpenuhi. Kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas SMK Bina Informatika akan dilaksanakan dengan sistem flip dan hybrid classroom yang akan dimulai insya Allah tanggal 24 September 2021. Bapak Ibu yang berbahagia,
Berdasarkan hasil observasi dan survei pendapat kepada orang tua siswa, guru dan siswa, bahwa pembelajaran tatap muka terbatas ini adalah suatu adaptasi, suatu kebiasaan baru. Setelah hampir 2 tahun anak-anak kita belajar secara online. Bapak Ibu, apakah adaptasi yang dimaksud? Siapakah yang beradaptasi? Apakah pembelajaran tatap muka terbatas dapat juga menjadi adaptasi bagi guru? Apakah yang sudah dipersiapkan oleh guru? Bapak Ibu, ada studi kasus dan juga tentunya berdasarkan survei, studi kasus yang pertama tentang pemantauan siswa selama belajar secara online, selama putra-putri Bapak Ibu berada di rumah. Temuan kami, mengapa siswa sering terlambat mengumpulkan tugas? Apa iya tugasnya terlalu berat? Kami juga selalu memantau kegiatan belajar mengajar, terutama pada bobot atau kualitas dari tugas-tugas tersebut yang diberikan oleh guru. Ada lagi studi kasus yang kedua, temuan kami tentang keterlambatan jam pertama. Jam pertama itu padahal siang ya, jam 8. Dulu sebelum pandemi malah setengah 8. Jam 8 aja data di Bismat itu kami rekap setiap harinya bersama Bu Meta dan teman-teman. Banyak sekali yang jam pertama itu belum nampak. Absensi, bahkan mungkin absen ke Bismat. Bapak Ibu, ada lagi studi kasus yang ketiga tentang pengamatan kebiasaan siswa di rumah. Ini sebenarnya kekhawatiran kami Bapak Ibu. Kekhawatiran yang sangat-sangat dalam. Kami tidak bisa menjangkau putra-putri Bapak Ibu di rumah. Yang kami bisa lakukan hanya melalui aplikasi, melalui WA, melalui telepon. Kami tidak tahu putra Bapak Ibu ini Zoom-nya ada di mana. Apakah lagi di rumah nenek, ada di mall, ada di mana. Ketika saya juga memberikan pembelajaran, ada beberapa anak-anak diminta melakukan presentasi, malah tidak bisa karena alatnya hanya membawa HP. Kemudian banyak juga hambatan-hambatan belajar anak-anak. Kalau misalnya ternyata pas belajar disuruh presentasi, dipanggil-panggil tidak menyaut, nggak taunya sedang ngangkat jemuran, disuruh ibunya, disuruh beli kopi. Itu apakah benar gitu ya? Kasihan juga ya anak-anak kita, padahal momen belajarnya itu hanya 1,5 jam bertatap muka lewat internet, lewat Zoom bersama gurunya. Bapak Ibu, apakah pembelajaran tatap muka terbatas dapat menjadi adaptasi buat Bapak Ibu juga, buat orang tua? Coba kira-kira nanti setelah setengah belajar ke sekolah, setengah masih di rumah, ada lagi nggak kira-kira kendala? Ya, tentunya setelah Bapak Ibu mengamati jadwal, ini penting sekali agar diketahui dan sama-sama kita melaksanakan pendampingan dan pengawasan. Studi kasus yang keempat, dukungan orang tua.
untuk kedepannya ini perlu ada satu kondisi yang lebih real, lebih nyata. Seperti apa dan bagaimana peran dan dukungan orang tua menyambut pembelajaran tatap muka terbatas? Apakah pembelajaran tatap muka terbatas ada kaitannya dengan kurikulum? Dilansir dari National Geographic dalam teori evolution Darwin, adaptasi adalah mekanisme biologis di mana seorang menyesuaikan diri dengan lingkungan baru atau perubahan lingkungan mereka saat ini. Bagusnya, kalau lingkungan baru itu bagus, maka yang tidak bagus menjadi bagus. Sebaliknya, jika lingkungan baru itu justru menghambat proses pembentukan karakter dan pembiasaan siswa, malah yang tadinya kebiasaan anak kita dan karakter anak kita bagus, malah jadi tidak bagus. Nah, hasil belajar 2 tahun ini sebenarnya menurut pengamatan kami adalah hasil ciptaan Bapak Ibu. Karena mutlak semuanya 2 tahun berada dalam pengawasan Bapak Ibu di rumah. Kebiasaan-kebiasaan yang dibawa anak Bapak Ibu itu bobot dan porsinya lebih dominan terbentuk dari lingkungan rumah. Bapak Ibu, bagaimana persiapan yang sudah dilakukan oleh Departemen Kurikulum SMK Bina Informatika? Seperti apa hasil program kerja Departemen Kurikulum? Insya Allah, bismillahirrahmanirrahim, kami sudah melaksanakan sebanyak 6 item dalam rangka persiapan menyambut pembelajaran tatap muka terbatas. Yang pertama, kami menganalisis kemampuan siswa. Walaupun memang pembelajaran kami lakukan, kami akan mendata ulang terkait penyesuaian antara materi yang seharusnya tercapai dengan kondisi real. Ini untuk menjadi acuan pertama bagi kami untuk melaksanakan proses belajar dan mengajar selanjutnya. Kemudian menganalisis kompetensi dasar, yaitu materi yang memang akan diberikan kepada putra-putri kita, di mana materi ini masih bersifat mentah, masih harus diolah, masih harus di breakdown, masih harus dieksplor oleh guru, sehingga tahap berikutnya KD dikembangkan menjadi RPP dalam jadwal agenda yang ketiga, yaitu berkolaborasi dalam pembuatan RPP untuk menghasilkan sebuah modul yang harus sesuai dengan KD yang seharusnya diajarkan. Yang keempat, kami membuat jadwal yang terstruktur. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah dengan pertimbangan kuat. Yang pertama adalah kesehatan. Kesehatan kita bersama. Untuk membatasi jumlah peserta didik, kami membagi 2 jumlah peserta didik yang akan belajar di sekolah. Untuk membantu anak-anak lebih memahami pembelajaran, karena lebih banyak dominan belajar di rumah dan tidak dapat bertatap muka langsung kepada guru, tidak bisa bertanya langsung kepada guru, maka kami membantu dengan penguatan pembelajaran dengan cara membuat video pembelajaran, video tutorial. Teman-teman Dewan Guru SMK Bina Informatika saat ini sedang menyiapkan skenarionya, sedang menyiapkan konsep materinya. Nanti akan didokumentasikan dengan video
dimodifikasi dengan beberapa media sehingga insya Allah hasilnya bisa digunakan untuk belajar walaupun sebenarnya sudah ada di dalam modul bahan ajarnya. Dan yang keenam adalah pembuatan handout. Yang pertama tentang menganalisis kemampuan siswa. Pada awal pertemuan pembelajaran tatap muka terbatas selama 1-2 minggu ke depan, siswa diberikan pembelajaran dengan materi pengulangan. Kita akan mereview sedikit dari yang sudah disampaikan pada saat belajar di rumah. Departemen Kurikulum dan guru perlu mengidentifikasi keterampilan-keterampilan yang sudah dan belum dikuasai siswa. Hasil identifikasi menjadi bahan materi pembelajaran selanjutnya. Upaya ini meminimalisir learning loss atau penurunan kemampuan belajar siswa saat mereka harus belajar di rumah. Yang kedua, program kami adalah menganalisis kompetensi dasar materi yang akan diajarkan kepada siswa sehingga menjadi sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran. Tadi disampaikan bahwa KD itu sifatnya masih bahan mentah yang harus diolah. Nah, ini kami secara berkelanjutan di Departemen Kurikulum menganalisis materi-materi sehingga akhirnya menjadi sebuah desain pembelajaran yang siap untuk dibawa ke kelas. Sebelum pembelajaran tatap muka terbatas dimulai, Departemen Kurikulum SMK Bina Informatika melakukan analisis untuk menemukan kompetensi esensial bagi siswa. Salah satu cara yang kami lakukan adalah menyederhanakan dan bukan memadatkan. Pada mata pelajaran dan materi pelajaran, skala prioritas adalah pada mata pelajaran praktik, menyesuaikan dengan ketersediaan hari efektif dan minggu efektif yang terdapat pada kalender pendidikan. Hasilnya adalah sistem pembelajaran flip classroom ditambah dengan pemanfaatan fungsi aplikasi Bismart SMK Bina Informatika. Komponen pembelajaran flip classroom ini dimulai dari kelas persiapan. Kelas persiapan tentunya siswa secara mandiri membaca modul di rumah yang sudah sebelumnya dibagikan, dibaca sebagai kelas persiapan di rumah. Kemudian briefing ini dilakukan secara Zoom. Pada kegiatan briefing ini guru memberikan garis besar pembelajaran yang akan diselesaikan, materi, tugas, dan lain sebagainya yang dikerjakan untuk satu kompetensi dasar atau yang disebut dengan satu bab kalau kita dulu ya, satu bab, satu tema gitu. Kemudian setelah diberikan jadwal briefing, esok harinya satu harian, satu mata pelajaran memang Bapak Ibu. Kenapa satu? Mungkin ada yang bilang, kok sedikit amat? Kok sedikit amat tugasnya hanya satu mata pelajaran? Padahal seharian. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa jadwalnya ini dipadatkan Bapak Ibu. Dipadatkan, namanya jadwal blok. Jadi yang biasanya dulu anak belajar matematika selama 6 bulan, selama beberapa kali tatap muka dalam 1 minggu, maka di jadwal flip classroom ini dengan jadwal blok ini, maka matematika satu bab itu 1 hari. Makanya isinya muatannya banyak. Ya Bapak Ibu ya, jadi bukannya 1 hari 1 pelajarannya cuman
5 soal. Ini banyak. Jadi satu tema harus habis dibahas 1 hari. Karena itu kalau Bapak Ibu merasa anaknya tuh ringan tugasnya, kami juga berharap Bapak Ibu ngecek modulnya. Gak apa-apa, kami sangat berterima kasih sekali ketika Bapak Ibu mau membuka bahan yang dipelajari anak. Mungkin kami akan mendapatkan masukan, nih modulnya terlalu mudah atau terlalu sulit, tugasnya terlalu dikit, apa cukup banyak, karena harusnya 1 harian dikerjakannya, bukan 2 jam, bukan 3 jam, karena materinya memang banyak. Kemudian 1 hari tugas mandiri ini untuk apa? Untuk belajar, mengerjakan soal-soal teori dan praktik, kemudian dikirim ke Bismat untuk membentuk karakter mandiri. Kami menyesuaikan jam belajar sampai jam 4, karena sekolah juga biasanya sampai jam 4. Kami menutup pemberian tugas jam 4, sudah secara otomatis aplikasi akan menolak ketika siswa akan mengirim tugasnya. Jadi jam 4 udah tertutup otomatis. Nah, setelah di-upload, kami mendownload untuk memeriksa tugas-tugasnya anak-anak kita. Besok ketemu pada kelas daring. Di daring ini tugas yang dikerjakan dan dikirim ke Bismat, ke aplikasi sekolah untuk dibahas di daring. Mana yang sudah bagus, mana yang belum. Jadi 1 tema atau 1 KD ini prosesnya berulang-ulang kalau kita mengamati. Mulai dari kelas persiapan, membaca modul. Biasanya 20% materi terserap oleh anak-anak. Setelah dibaca, dikuatkan lagi di briefing. Guru membahas 1,5 jam briefing ini. Ya. Kenapa cuma 1,5 jam? Karena banyak mata pelajarannya Bapak Ibu. Ini aja harus sudah banyak mata pelajaran yang harus dikurangi. Udah harus bab-babnya dikurangi. Kalau 1,5 jam, kita dalam 1 hari belajar dari jam 8 sampai jam 4 sore. Belum lagi kita mempertimbangkan kalau susah sinyal, koneksi, maka kita kasih jeda 30 menit untuk pergantian jam ke-1 dengan jam ke-2, dikasih istirahat 30 menit. Kemudian dihitung-hitung hanya 4 pelajaran sampai jam 4. Hanya mampu 4 pelajaran, berarti dalam 1 minggu itu hanya 4 pelajaran. Dipadatkan dengan 1 hari tugas mandiri untuk mengerjakan tugas-tugas teori dan praktek. Nah, di sini anak belajar seharian ini menurut ilmu pengetahuan di sini sudah ada penyerapan 50%. Kalau di sini dibaca dulu 20, ini sekitar 10% lah ini ya. Membaca 10%. Bab tersebut di briefing dikuatkan 20%, udah 30%. Dikuatkan lagi dengan tugas mandiri 50%, udah 80%. Kemudian dites ulangan harian 20%. Harusnya nilainya 100. Karena berapa kali ngulang nih? 1, 2, 3, 4, 5. 1 materi diulang 5 kali. KD-nya masih sama ini. Gak boleh ganti dulu. Kalau belajar diulang-ulang, kalau prosesnya benar, insya Allah jarang ada yang gagal. Baik, ini contoh jadwal yang sudah kami susun, 1 aja contoh. Sebenarnya tadi udah sama. PowerPoint-nya ditutup. Escape.
Ini. Nggak kelihatan. Hah? Oh, nggak kelihatan. Delay. Delay Pak Budi ya? Baik. Oke. Sudah? Nggak bisa ya? Nggak kebuka. Nggak kebuka ya? Baik, ini aja yang langsung ya. Contoh jadwal. Baik, Pak Budi bisa masuk ke delay jadwal PDF. Baik, intinya di kelas briefing dan daring tetap sama seperti jadwal yang sudah dilaksanakan. Ini klik. Nggak bisa masuk. Baik, Bapak Ibu, untuk jadwal blog Flip Classroom mau PPT-nya yang ini, PDF-nya coba. Nggak kelihatan. Udah, baik. Ini jadwal untuk tatap muka terbatas. Udah masuk belum? Nah, ini ya. Udah, alhamdulillah. Intinya sama, Bapak Ibu. Ini pada persiapan, ada kelas persiapan. Nanti di tanggal 26 Juli ini ya, kemarin atau sekarang yang bulan September tanggal 24 kita sudah udah nggak bisa lagi, udah paling besar. 24 September kelihatan nggak ya? 23 kita mulai di sini 24. Nih ya Bapak Ibu ya. Mohon di zoom Ibu, tidak terlalu terlihat. Oh iya, kita besarkan ya. Ini di sini di briefing tanggal 24. Boleh di zoom Pak? 24 ini udah besar banget. Nah, sip. Makasih. Kira-kira bagaimana di tanggal 24 mulai ya? Kita ya September. Ini ada briefing pembelajaran KD ketiga. Ini ada kodenya yang bisa dilihat di bawah 13.1. Ini mata pelajaran siapa? Kita cari di bawahnya ada keterangannya.
Ibu Nani, berarti mata pelajaran PKN di kelas MM1 nih contoh aja ya Bapak ya, sama aja yang lain juga. Berarti Bu Nani sedang mengajar PKN di jam 8 sampai jam 9.30. Ini nomor absen 1 sampai 2. Ini tatap muka di sekolah. Berarti hadirnya Bapak Ibu ya. Putranya harus ke sekolah ini. Nomor absen 1 sampai 2. Sisanya yang dari 13 sampai 24 ini di rumah. Kenapa di rumah? Kan nggak boleh semuanya. Untuk membatasi takutnya masih ada virus COVID, pelan-pelan ya Bapak Ibu ya, nggak boleh langsung satu kelas. Kemudian masih di putra putri Ibu nih jam 9 sampai jam 9.30 ada jeda 30 menit istirahat habis belajar di kelas briefing, kita namakan briefing. Kemudian lanjut di mata pelajaran kedua dengan kode 23,3. Ini pelajaran berikutnya sama. Yang sebagian nomor absen ini berarti ke sekolah. Jam 8 udah harus ada. Separuhnya lagi di rumah. Nah, bagaimana yang separuhnya ini bisa juga belajar dengan gurunya di sekolah? Kami sediakan alatnya. Jadi pakai kamera, pakai mikrofon. Nah, untuk yang mata pelajaran ini juga di lab misalnya ya, yang kalau praktek sebagian di sekolah di lab praktek dan sebagian lagi di rumah. Namun mungkin kalau yang prakteknya di rumah Zoom ya, kalau prakteknya harus menggunakan alat ya harus ada ya untuk kejuruan di seni dan juga di teknologi, alat prakteknya semuanya hampir menggunakan komputer. Mungkin kalau jurusan lain mesin otomotif mungkin alat prakteknya alat masang baut atau apa. Kalau kita semuanya prakteknya menggunakan komputer atau laptop, hanya softwarenya yang mungkin harus sesuai. Kalau software untuk RPL apa, untuk animasi apa, anak-anak insya Allah udah tahu sih ya. Kemudian diganti ke jam 3, jam 4. Nah besoknya tugas mandiri ini seharian Bu, sesuai dengan mata pelajaran ini. Sudah ada modulnya, materinya apa. Untuk itu memang peran orang tua itu mengecek hari ini tugas apa nih. Ini 31,1 berarti ini seharian mengerjakan tugas mata pelajaran PKN dari jam 8 sampai jam 16, jam 4. Nah ini memang di sini apa sih kenapa harus belajarnya itu di rumah gitu tugas. Bapak Ibu, kami sudah meneliti kalau semuanya dilakukan Zoom setiap hari, setiap menit, ini tidak pernah ada kegiatan penugasan. Jadi hanya guru ngajar terus. Kapan siswa feedback untuk tahu siswa itu sudah paham atau belum? Nah, kami kasih bahan, kami kasih modal berupa modul untuk dikerjakan secara mandiri di rumah seharian. Kami lengkapi semuanya dengan video, dengan segala macam tutorial dikerjakan. Karena blok ya Bapak Ibu seharian, banyak materinya nih. Kemudian untuk 4 hari ini 4 mata pelajaran, selanjutnya setelah ada tugas mandiri, baru kemudian daring. Nah ini daring, tanggal ini masih Oktober sudah. Ini daring untuk tugasnya itu dibahas. Tugasnya dibahas sama gurunya, si A, si B, si bahas. Diperiksa, dibahas sehingga yang tadinya mungkin nilainya masih 50 diharapkan di sini mencapai
100 mencai KKM. Nah, diperkuat lagi ada ulangan harian sesuai jadwalnya. Karena itu sepertinya ini wajib diketahui ya Bapak Ibu ya, supaya tahu ulangannya kapan gitu. Mungkin anak-anak suka keasikan main gadget, terus taunya ada ulangan lupa, ketiduran. Terus kalau Bapak Ibu nggak tahu ada ulangan, diajaklah pergi ke luar kota. Di sana susah sinyal, mau ulangan akhirnya pakai HP nggak bisa. Akhirnya hanya ulangan seadanya, nggak belajar, pakai HP. Suasana juga kalau di luar ruang kamar itu biasanya riuh pikuk dan gaduh, akhirnya anak nggak konsentrasi, akhirnya nilainya juga jatuh. Nah ini seringkali kami menemukan seperti itu. Jadi kami sebenarnya nggak melarang sih mau jalan-jalan, mau keluar kota, asalkan mungkin suasana belajar dikondisikan biar anak-anak konsentrasinya tetap terjaga, bisa mengerjakan tugas. Kalau sekiranya Zoom-nya pakai HP, daringnya pakai HP, biasanya kurang maksimal karena materinya biasanya lebih komplit tersimpan di laptop. Dan koneksi biasanya kalau jaringan di rumah tidak banyak roaming. Selanjutnya untuk bab-bab kedua, ketiga, keempat berikutnya semua jadi terstruktur, setiap habis pembahasan ada ulangan. Untuk boleh masuk lagi Pak? Ya baik. Ini berkolaborasi dalam menyusun materi ajar. Jadi gurunya di sini berperan, kita selalu menyiapkan materi walaupun kami tidak ada jam mengajar, walaupun tidak ada harus tatap muka, tapi kami standby di sekolah untuk membuat desain pembelajaran. Desain pembelajaran ini tentunya harus sudah menyesuaikan dengan budaya sekolah. Mengingat ke depan nanti ada asesmen nasional, pengganti ujian nasional itu malah lebih berbobot. Soal-soal yang diusung itu soal-soal setaraf internasional Bapak Ibu. Bisa internasional. Jadi yang biasa dipakai di Malaysia, Singapura, pokoknya semua luar negeri itu kita juga pakai soal yang bobotnya seperti itu. Kalau dulu kan hanya soal yang dibuat oleh orang-orang Indonesia. Kalau sekarang soal ujiannya dibuat oleh orang-orang se-internasional semua negara. Jadi di situ ada bernalar kritis, harus bisa literasi membaca. Banyak di situ, nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian ada karakter pemuda Pancasila. Nanti disampaikan Bu Meta, ini ada gotong royong, gimana anak-anak bisa terbentuk gotong royongnya, kebinekaan global, disiplin, nah, termasuk kemandirian. Implementasinya tuh wujudnya bentuknya itu dalam tugas mandiri. Karena di situ memang kerja sendiri siswa, tanpa ada guru. Hanya bantuan modul dan video. Memang harus dibiasakan ya Bapak Ibu ya, untuk membentuk karakter mandiri. Kemudian ini penjelasan sedikit tentang RPP untuk membuat modul. Kami berharap juga Bapak Ibu bisa menjadi partner sharing dalam pembuatan modul itu. Barangkali masih ada kelemahan-kelemahan, kami juga dengan senang hati untuk mendapatkan masukan-masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Kemudian membuat jadwal terstruktur, tadi sudah dijelaskan dengan metode flip. Jadi flip memang udah kita sama-sama ketahui, flip artinya terbalik. Flip terbalik, jadi apa yang biasanya dulu dikerjakan siswa sebelum COVID, belajar kan di sekolah. Belajar di sekolah datang dari pagi sampai sore. Maka di pandemi ini
yang biasa belajar di sekolah terbalik. Baliknya malah belajarnya di rumah. Makanya seharian belajarnya di rumah. Kemudian apa yang biasanya kalau dulu kan kita habis belajar dikasih PR, dikasih tugas. PR biasanya dikerjain di rumah, ini dibalik. PR malah dibahas di Zoom. Udah habis ya? Tugas. Iya, pengolah informasi. Jadi tugasnya dibahas di kelas daring melalui Zoom meeting. Dasar pemikiran untuk kenapa hybrid, kenapa flip classroom, ini dibagi dua. Untuk kegiatan tatap muka terbatas, dasar pemikirannya karena ada dua hal ini. Pertama, siswa belajar di ruang kelas. Untuk materi pembelajaran daring lebih menekankan kepada pembelajaran teori atau pelajaran sifatnya tidak memerlukan tatap muka langsung. Biasanya kalau memang jadwalnya susah, ya tetap ada di rumah. Kalau memang pelajarannya itu hanya bersifat pembelajaran teori, pengetahuan umum. Namun di sini untuk mata pelajaran yang disediakan ruang lab kerja untuk pembelajaran tatap muka yang mengarah kepada pembelajaran yang memerlukan kegiatan siswa seperti praktik atau uji coba. Jadi nanti walaupun ke sekolah dibagi dua gitu Bapak Ibu. Kalaupun di ruang kelas biasa yang hanya kursi-kursi, itu biasanya mata pelajaran kayak sejarah, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu maksudnya. Tapi kalau yang nomor 2 ini di lab, kalau untuk pelajaran praktik C3-nya, kejuruannya. Jadi itu intinya. Kemudian sebagian siswa melaksanakan pembelajaran dari rumah. Kalau separuh di sekolah berarti separuh di rumah. Skala prioritas jadwal hybrid di sekolah untuk mata pelajaran kejuruan. Jadi yang di lab itu yang memang mata pelajaran kejuruan, C3-nya, produktifnya, semuanya belajar dengan hybrid di sekolah. Walaupun separuhnya lagi di rumah, tapi besoknya diputer, dibalik ya Pak ya. Minggu depannya supaya tidak supaya adil, jadi besoknya dibalik, yang kemarin belajar di rumah minggu depannya ke sekolah. Nah ini kan enggak rutin gitu, enggak default, enggak permanen. Karena itu pengawasan ini masih tetap Bapak Ibu ini. Oh sekarang waktunya ke sekolah gitu. Ya mohon diingetin anaknya, oh jadwalnya sekarang di rumah. Yaudah di rumah nggak apa-apa. Terus kapan pulang? Kalau udah waktunya pulang, Bapak Ibu nggak tahu, anak-anaknya mampir dulu mungkin, ya itu udah di luar tanggung jawab kami. Ya, padahal sih kita pengennya buru-buru pulang. Karena apa? Takutnya ya di jualan itu masih banyak virus dan lain sebagainya. Nah, program kami membuat video pembelajaran di sini sebagai langkah strategis dalam menanggulangi kesulitan pada mata pelajaran praktik. Departemen Kurikulum bersama guru membuat dan memperbanyak video pembelajaran, video tutorial untuk mata pelajaran yang memerlukan praktik. Bapak Ibu, perkenankan ini saya menyajikan beberapa hasil karya guru-guru kita. Ada Bu Meta, ada Pak Esa, ada beberapa teman-teman yang sudah membuat video. Mudah-mudahan bisa terkoneksi ya Pak Budi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah Pak? Gak bisa ya? Answer.
Udah bayar, Kak. Udah? Udah bayar motor. Kakak motor berapa sih? Motor berapa? Widih, mahal. Audio masuk. Salam sukses para broadcaster SMK Bina Informatika. Tidak masalah walaupun pandemi, belajar bisa di mana saja. Tidak harus tatap muka, tapi kalian Ini masih mata bisa pelajaran tetap eksis desain dengan produksi. nonton video ini. Yuk kita belajar. Desain produksi film kelas 10 broadcast. Pada video ini kita akan berfokus tentang mengelola produksi film atau manajemen produksi film. Broadcaster, coba kalian bedakan yang mana tugas kru manajemen, yang mana tugas kru produksi. Siapakah orang yang bertanggung jawab dalam pembiayaan sebuah produksi film? Pernahkah kalian berpikir siapakah orang yang tugasnya membayar gaji penulis naskah, gaji sutradara, gaji kameramen, sampai mengurusi tim keamanan atau security? Siapa orang yang mengurusi promosi atau pemasaran film sampai bisa ditayangkan di bioskop, di internet, atau di televisi? Siapa yang membuat jadwal untuk syuting para pemain? Siapa yang mengurus makan atau catering para kru? Siapa yang mengurus perizinan lokasi syuting? Dan lain-lain. Apakah sutradara? Jelas bukan. Karena sutradara adalah orang yang mewujudkan skenario menjadi rekaman audio visual. Apakah penulis skenario? Jelas bukan. Karena tugasnya mencari ide cerita sesuai tema lalu mewujudkannya hingga menjadi sebuah skenario. Apakah kameramen? Jelas bukan. Karena kameramen tugasnya bagaimana membuat gambar-gambar kamera menjadi lebih menarik. Apakah editor? Juga bukan. Karena editor tugasnya mengedit sesuai isi skenario. Apakah penata artistik? Penata artistik bekerja di bagian kreatif untuk penampilan pemain, kebutuhan alat-alat syuting, dan lain-lain. Mereka semua bekerja di bidang kreatif. Jelas bukan tugas mereka, karena mereka adalah kru produksi film. Lalu, siapa orang-orang yang tugasnya tidak terlibat kreatif dalam produksi film? Namun, perannya sangat penting dan harus ada. Baiklah, sampai di sini apakah kalian sudah tahu perbedaan antara kru manajemen produksi dengan kru produksi? Kru non-kreatif itulah disebut kru manajemen produksi. KD pertama kita ini adalah tentang lingkup kerja manajemen produksi. Lingkup atau ruang lingkup adalah batasan sebuah subjek yang terdapat di sebuah masalah. Bila diartikan secara luas, ruang lingkup adalah batasan. Jadi, kalau kita bicarakan tentang lingkup kerja, berarti batasan kerja manajemen produksi. Baiklah, jadi apakah yang dimaksud dengan manajemen produksi? Pertama, manajemen produksi film adalah seluruh kegiatan pengelolaan produksi film yang sesuai dengan rancangan produksi. Kedua, menurut pendapat seorang pakar bernama Irham Fahmi, manajemen produksi adalah suatu ilmu yang membahas secara komprehensif bagaimana pihak manajemen produksi perusahaan mempergunakan ilmu dan seni yang dimiliki dengan mengarahkan dan mengatur orang-orang
untuk mencapai suatu hasil produksi yang diinginkan. Jadi, batasan kerja dalam manajemen kerja adalah orang atau personil yang berada di manajemen produksi dan apa saja tugas-tugasnya berdasarkan 4 tahap kerjanya. Baiklah para broadcaster, perhatikan poster film ini. Kalian pasti sudah mengenal siapa nama-nama pemain yang kita lihat di poster itu? Yups, betul sekali. Ada Lukman Sardi, Darius, dan sederetan bintang terkenal lainnya. Berdasarkan informasi yang Ibu dapatkan, biaya produksi film Darah Garuda ini mencapai 64 miliar. Wow, besar sekali ya. Padahal, penceritaannya bagus, sinematografinya indah. Namun, sayangnya, daya tarik masyarakat terhadap film ini kurang memuaskan. Setidaknya, film ini hanya mampu meraup 1,4 juta penonton dibagi 3 film. Itu artinya film Baik, ini Pak, rugi besar. Ada lanjut juga ke film Rafathar. video kedua ya. Kenapa bisa rugi ya? Baik, ini ada dari mata pelajaran lain. Ini matematika. Ada ya. Oh, nggak bisa. Baik, kita melalui pintu yang kedua aja. Ini matematika, untuk mata pelajaran matematika determinan. Nah, ini. Oh, nggak bisa ya. Hah? Nah, masuk suaranya, Pak. Ada suaranya? Hah? Tidak terdengar, Bu. Dengar. Di kamar tadi. Cutinya yang bersih, jangan cuma begitu, Kin. Baik, nanti kita kasih linknya aja ya Bu ya, Bapak ya. Di modul ada modul ada linknya. Ini untuk pelajaran RPL. Ini ada audionya juga, kedengeran masuk. Ada. Ini untuk belajar codingan di kelas RPL. Video ini bisa di bisa di mute, bisa di play, bisa dilanjut. Jadi karena mengajar codingan ini lumayan ribet ya. Jadi memang kalau pakai video insya Allah anak-anak lebih mudah. Baik, ini untuk pembelajaran yang menggunakan logika di jurusan RPL. Dan ini untuk tutorial. Suaranya masuk nggak? Nggak ada suaranya, Bu. Tidak terdengar, Bu. Ya, linknya ada ya Bapak Ibu di modul anak-anak kita. Ini hanya laporan aja, bentuknya seperti ini karena gangguan teknis suara ya nggak masuk ya.
Ya mungkin sebenarnya sebagai contoh saja kan. sebagai contoh aja, betul. Iya betul. Baik. Dan Iya beberapa Bu. mata pelajaran lain masih banyak lagi yang tentunya sebenarnya ingin kami laporkan, tapi tentunya dengan Adanya beberapa keterbatasan waktu Bu. terbatas dengan waktu, betul. Betul. Baik, Karena juga konsentrasi hari ini untuk mendengarkan teknis pelaksanaan tatap muka. iya, betul, Bu. Kemudian untuk kedepannya juga untuk mengantisipasi adanya materi yang kurang, kami membuat handout setelah video. Membuat handout, jadi ya memang kalau untuk video sendiri prosesnya panjang ya, mulai dari bikin skenario, kemudian diperiksa oleh manajemen, kemudian disyutingkan oleh tim, karena materinya memang harus memang sesuai dengan kompetensi dasar. Begitupun untuk handout ini ada timnya sendiri, video ada timnya sendiri untuk yang syuting, yang ngedit, yang animasi. Dan untuk handout ini adalah dia lebih simpel dari modul. Biasanya dipakai kalau nanti ini sih cuma jaga-jaga aja kalau misalnya guru sakit, kalau misalnya berhalangan hadir, kami udah siapkan yang namanya handout untuk antisipasi jika guru berhalangan hadir. Jadi insya Allah kita berharap kelas tetap berjalan dengan baik karena materi untuk 6 bulan ke depan sudah dipersiapkan di modul, ataupun kalau Bapak Ibunya berhalangan, Bapak Ibu gurunya berhalangan, sakit, atau keperluan apa, handoutnya juga sudah disiapkan. Kalau contohnya keluar nggak ya? Nggak keluar ya? Ya. Oke, habis. Habis ya? Oh ya udah. Oke, baiklah, karena sudah banyak ini, sudah ada pemberitahuan. Lama juga kalau dibuka handoutnya. Yang jelas ini untuk mengantisipasi guru yang berhalangan hadir. Dan ini ada beberapa tips, mungkin bisa bermanfaat, tapi kalau kurang berkenan ya kami mohon maaf, khususnya agar kondisi belajar dan mengajar tetap kondusif. Kami di sekolah udah prepare semuanya, insya Allah semua sudah ada. Tinggal bagaimana di rumah. Kami coba bantu, ya mohon maaf ini hanya tips aja. Karena kendalanya di rumah itu adalah manajemen waktu, pengawasan, maka kami mengajak Bapak Ibu yang pertama bersama-sama mengetahui dan mengenali jadwal belajar, sehingga diketahui putra putri Bapak Ibu apakah sudah berada di rumah atau sudah ada pada jam pulang sekolah. Ini di luar batas kemampuan kami. Kalau memang udah harus pulang, tolong diperkirakan jarak tempuh mungkin dari sekolah ke rumah berapa jam, sehingga kalau sudah dipastikan di rumah anak-anak aman, tidak berada di luar. Khususnya bagi Bapak Ibu yang mungkin kerja dua-duanya, karena pulangnya nggak sampai sore Bapak Ibu, sampai jam 11, pulang dari sekolah jam 11. Jadi jam siangnya sudah tidak ada, nggak sampai sore maksudnya. Siangnya itu nanti untuk kelas 11. Kelas 10 hanya sampai jam 11. Lanjut jum, di rumahnya lanjut jum, bukan tidur siang ya. Tidur siangnya nanti aja. Jadi jam 1-nya lanjut jum lagi dengan jadwal yang sudah ada tadi. Dan yang siangnya itu biasanya hybrid untuk kelas 11. Kelas 11 dan berikutnya kelas 12. Sesuai jadwal. Agar anak-anak kita dapat mengelola waktu dengan baik, dimohon Bapak Ibu dapat membuat jadwal, mungkin kegiatan rutin atau apapun, pasti Bapak Ibu udah sangat tahu bagaimana
menjaga dan mendampingi putra-putrinya. Kami hanya menghimbau mungkin agar tetap berjalan dengan baik, membuat jadwal rutin yang kalau misalnya pagi apa, siang apa itu mohon diatur bagaimana baiknya agar sesuai jadwal ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian bersama-sama dengan guru, mari kita saling memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga jarak atau social distancing demi menjaga kesehatan. Yang keempat, bersama-sama dengan guru, marilah kita selalu memberikan pengawasan saat siswa atau anak-anak kita melaksanakan jadwal tugas mandiri ini. Seringnya ini nih enggak lost control ini, yang harusnya tugas mandiri malah pergi nggak jelas, yang dikerjakan tugasnya juga buru-buru, ya yang dikirim begitu dikoreksi ternyata masih aja ada yang mungkin salah kirim filenya gitu, nggak sesuai soal ya, soal yang diminta apa, yang dikirim ke Bismat bukan jawabannya, sehingga tugas-tugas terhindar dari terlambat. Kemudian yang kelima, bersama-sama dengan guru dan sekolah, marilah kita sering memotivasi anak-anak didik kita agar senang belajar, agar senang. Kami udah berusaha membuat video supaya nggak boring, supaya nggak bosan. Tinggal bagaimana juga di rumah dapat saling bersinergi. Kemudian bagaimana anak dapat senang mengerjakan tugasnya tanpa mengeluh dan memiliki motivasi yang kuat meraih cita-citanya. Bagi SMK Bina Informatika, tentunya pembelajaran tatap muka terbatas ini adalah suatu kebiasaan baru yang harus dipersiapkan, dilaksanakan, dimonitoring, dan ditindaklanjuti. Semoga pembelajaran tatap muka terbatas menjadi sebuah pembaharuan iklim belajar dari adanya suatu adaptasi lama ke dalam adaptasi baru. Semoga Bapak Ibu dapat bekerja sama dengan baik bersama dengan pihak sekolah, saling beriringan dalam pengawasan putra-putrinya agar guru dan siswa tetap terjaga kesehatannya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi kita semua dalam rangka mendidik dan mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.